Ya. Jadi kalau yang saya dengar kenapa Pak Mahfud MD yang ditunjuk jadi Menko Polkam, karena selama ini begitu gencar framing bahwa pemerintahan Jokowi itu mengedepankan pendekatan koersif, lalu tidak terhadap demokrasi. Nah, kalau untuk Jaksa Agung ini, kalau menurut Abang apa yang menjadi standarnya atau menjadi pertimbangan dari presidennya sendiri untuk? Beliau Jaksa Agung muda, bekas Jaksa Agung muda, dan boleh di-track ke belakang rekam jejak beliau. Apakah memang benar-benar ada bersentuhan dengan partai, bersatu dengan kasus-kasus yang kemudian punya dark side misalnya? Kita tidak melihat itu. Kecuali publik bisa membuktikan bahwa dia pernah punya korelasi dengan partai politik, pernah melakukan kasus-kasus yang dipertanyakan, maka legitimate kalau kemudian digugat oleh publik. Tapi selama ini kita tidak pernah dengar. Beliau berasal dari kejaksaan. Oke, kita ingin ke Bang Abalin. Bang Abalin pada saat itu kan, pada saat pemilihan itu kan berada di KSP. Sedikit banyaknya tahu lah bisikan-bisikan di dalam seperti apa. Tahu tidak apa yang sebetulnya menjadi pertimbangan untuk nama-nama yang cukup mengejutkan tadi? Kalau misalnya Jaksa Agung. Gini. Narasinya yang harus bagus sedikit. Begini, kalau kita percaya bahwa negeri ini diatur dengan konstitusi, dengan aturan, dengan regulasi yang ada, kan kita oleh Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan penuh kepada Presiden. Ya, betul. Ya kan? Jadi kalau Presiden memilih si A, si B, si C untuk duduk menjadi anggota kabinet, di mana salahnya? Apa menjadi persoalannya? Yang menjadi persoalan di sini kan banyak yang protes. Ada salah satu kita sebut nama yang protes begitu. Karena bukan dari orang yang pure profesional, karena dianggap memiliki keterkaitan. Siapa yang bisa menilai? Makanya saya tanya pendapat ya, Abang. Karena itulah maka kan jangan lupa bahwa Presiden memiliki standar tersendiri dalam menakar dan mengukur siapa yang harus membantu dia. Membantu Presiden dalam hal ini. Kompetensinya ada, punya pengalaman ada, punya ilmu ada. Memang dalam semua keputusan kehidupan orang berbangsa dan bernegara itu tidak akan mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Ini baru berapa hari? Baru 3 hari loh. Sabar sedikit, kenapa sih? Nanti kita lihat. Maksudnya 3 hari orang udah 3 hari orang baru diangkat. Tidur aja belum kali. Bang, sabar dikit, kenapa? Bang Ray, baru 3 hari tidur aja belum, gimana masalahnya? Gimana? Kalau Anda menyoroti tentang kakak, adik, anak, dan saudara atau nepotisme, saya mau bilang kepada Anda bahwa gugatlah itu sirah nabawiyah. Gugatlah sejarah kenabian Muhammad. Dia mengangkat Ali bin Abi Thalib, adik sepupunya, bahkan menantunya. Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya. Enggak, ini harus dijelaskan supaya kita itu tidak boleh begitu nyinyir dan seringkali kita itu membuat satu stigma yang membuat orang itu memiliki kecenderungan Bang Ray tersesat dibilang dalam nyinyir loh, Bang Ray. Bang Ray dibilang nyinyir. Dimana masalahnya? Bang Ray, yang ketiga, enggak apa-apa. Yang ketiga, Pak, kalau Pak Yasona Lawli itu kemudian dia terpilih menjadi anggota DPR RI dan dia berhenti, kemudian Presiden menganggap dia memiliki kompetensi yang cukup untuk kembali menjadi Menteri Hukum dan HAM. Apa yang salah dari sikap itu? Di mana masalahnya? Apa yang salah, Bang? Undang-undang mana yang salah? Peraturan mana yang salah? Kita dengar Bang Ray nih ya. Gimana, Bang? Gimana, Bang Ray? Di dalam semua proses rekrutmen pejabat negara itu memang ada standar ya. Setidaknya standar pertama, apakah dilakukan secara transparan atau tidak. Yang kedua, apakah memenuhi unsur-unsur yang oleh demokrasi dan reformasi kemudian direformulasi, misalnya jauh dari praktek nepotisme, jauh dari praktek oligarki gitu. Itu standar-standar umum yang kita kenal dalam proses rekrutmen pejabat negara gitu. Dan oleh karena itulah menghindari berbagai macam persyaratan-persyaratan yang tidak diinginkan ini, kadang proses rekrutmen pejabat negara itu jadi bertele-tele gitu. Emang ini bertele-tele, Bang? Enggak, ini hanya menjelaskan supaya jangan terlalu jauh mengambil contohnya di zaman Nabi. Menurut saya gitu loh, perkembangan ini gitu loh, Pak. Zaman Nabi itu kan wahyu tuh yang langsung. Kita tinggalkan dulu wahyu begitu ya. Bukan meninggalkan, maksud saya jelas berbeda antara Pak Jokowi dengan... zaman sudah berbeda. Kita tarik ke zaman sekarang, gimana, karena Bang? Pak Jokowi itu mungkin nggak ada garis ininya gitu loh. Garis apa, kan? Dari langitnya kan kira-kira gitu ya. Itu satu. Nah oleh karena itu kita buat standar-standarnya, kita sepakati bersama. Sebagai manusia, Anda punya potensi salah yang bisa menguntungkan kami sebagai manusia kan, kira-kira sebagai rakyatmu gitu. Nah, apakah standar-standar ini dipenuhi atau tidak? Itu menurut saya. Apakah kemungkinan gejala nepotismenya ada?
gejala oligarkinya ada, gejala apa namanya itu ya, tidak transparannya ada gitu. Nah itu bisa dirunut semua. Menurut nah, Abang ada? Ya saya melihat proses itu tidak memenuhi kualifikasi yang kita maksudkan ini gitu. Ya, saya kira itu nanti menjadi pertanggungjawaban Kita Pak dengar dulu Jokowi. ya. Ya Kita tentu, dengar dulu, tentu, Bang. tentu saja itu tentu saja itu pertanggungjawaban Pak Jokowi gitu. Nah, tidak memenuhinya dalam aspek apa? Ya setidaknya kan kita menyebutkan tuh ada dua tuh, PKB ada PDI kan kira-kira gitu ya. Dan sebetulnya juga saya nggak tahu misalnya unsur soal salah satu wakil dari PDI Perjuangan juga atau dari mana saya nggak tahu juga gitu. Nah yang ketiga adalah soal etik. Ibu apa siapa namanya? Ibu apa? Lupa Untuk PPA ya, Oke. perlindungan anak ya. Nah untuk etiknya, jujur saya ini kan bagaimana ya? Kalau memandang dari hukum nggak ada masalah gitu. Nah Oke. menurut saya kelemahan kita salah satunya itu adalah karena melihat demokrasi itu semata-mata aturan, tidak melihat demokrasi itu semata-mata etik gitu. Sejatinya sejak orang yang sekarang ini dipilih oleh presiden sebagai anggota kabinet, mereka fix bekerja selama 5 tahun kecuali karena alasan yang oleh alam nggak mungkin melanjutkannya. Itu asumsi pertama. Atau karena presiden sendiri yang memberhentikan mereka dari jabatan yang dimaksud. Gitu. Saya Oleh kira karena harus itu dibedakan. tidak boleh, mestinya harus ada komitmen, Baik. nggak boleh menjabat sebagai Harus calon dibedakan. anggota DPR. Oke. Harus Berhenti dibedakan dulu di antara situ, gitu. memilih Dan kalau sudah pegawai negeri, kalau Oke, sudah oke. sampai tentara, misalnya di anggota gitu apa ya. namanya jadi anggota DPR kembali, dipilih lagi oleh presiden, Pak Presiden, saya kemarin itu sudah berhenti sebagai menteri karena memilih anggota DPR. Kan kira-kira gitu. Karena bisa saja saat itu Jadi misalnya. Abang yang mengatakan apa sebetulnya? Bisa saja sang menteri ini mengatakan saya meninggalkan DPR demi menuntaskan pekerjaan saya di kementerian. Baik, nanti kita Dan akan itu pilihan-pilihan yang sebetulnya sangat bisa Oke, dilakukan. baik, menurut nanti saya. kita akan dengar suara dari Prof Musni juga, tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi.